Pada video ini kita akan membahas teori polymorphism dan beberapa teori yang lain yang mendukung dari teori ini. Jadi polymorphism, kalau kita bahas dari arti katanya sendiri, poly itu artinya banyak dan morph itu adalah bentuk. Jadi bisa kita artikan bahwa teori ini merupakan suatu konsep implementasi yang memungkinkan untuk menerapkan suatu logika yang berbeda-beda, meskipun itu merupakan turunan dari parent yang sama atau superclass yang sama. Nah, polymorphism ini merupakan salah satu komponen object-oriented programming selain enkapsulasi dan inheritance. Untuk polymorphism, jadi dari definisi yang sebelumnya saya sampaikan, dia fokus pada implementasi yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita asumsikan bahwa kita memiliki suatu supertype buah, maka turunannya bisa jadi semangka, bisa jadi jeruk misalkan ya. Nah, dari dua turunan ini atau subtype ini, implementasinya bisa berbeda. Misalkan saja di supertype kelasnya ada atribut rasa. Nah, ketika diimplementasikan di kelas semangka, maka bisa jadi kelasnya itu manis. Tetapi ketika diimplementasikan di kelas jeruk misalkan ya, bisa jadi kelasnya masam. Jadi meskipun mereka memiliki supertype yang sama, implementasinya bisa berbeda-beda. Itu yang kita sebut sebagai polymorphism. Nah, pada slide ini ada contoh implementasi polymorphism, di mana pada kelas polymorphism demo ini ada dua metode ya. Yang satu ada method main dan satu method m. Nah, di method m ini dia membutuhkan argumen objek. Ingat dari teori sebelumnya, objek itu merupakan supertype dari seluruh kelas yang ada di Java, sehingga argumen objek X ini bisa menerima subtype apapun yang ingin kita masukkan di situ. Jadi di sini ada metode M yang membutuhkan suatu parameter dengan tipe objek. Nah, sehingga subtype yang dapat digunakan itu merupakan subtype yang ada di bawahnya kelas objek. Dimana kalau di Java ini semua kelas di bawahnya adalah merupakan turunan dari kelas objek. Nah, di sini salah satu contoh polymorphism. Kok bisa ini merupakan salah satu contoh polymorphism? Nah, karena ketika kita istilahnya melakukan invoke atau pemanggilan method add ini, kita bisa memberikan suatu parameter dengan subtype yang berbeda-beda. Bisa jadi graduate student, person, hingga objek itu sendiri. Nanti ketika method m ini dipanggil dan mengoutputkan, implementasi toString dari argumen X ini itu yang akan berbeda-beda. Jadi di situ ada graduate student dan student akan mengoutputkan tulisan student, karena student dan graduate student ini merupakan istilahnya output region-nya adalah student, di mana graduate student itu merupakan subtype dari student. Sedangkan untuk person, string outputnya adalah person. Dan yang terakhir ada objek, outputnya adalah ID objek itu sendiri. Nah, kapan ini akan ditentukan mana toString yang akan dijalankan, outputnya seperti apa, itu ketika runtime. Nah, penentuan implementasi toString ketika runtime ini disebut sebagai dynamic binding. Nah,
dynamic binding itu sendiri tuh apa sih? Jadi dynamic binding itu merupakan suatu implementasi untuk mencari metode yang sesuai dari subtype-subtype yang ada, di mana implementasi metode ini bisa jadi berbeda-beda. Nah, di sini ada ilustrasi dari dynamic binding. Asumsikan bahwa ini adalah suatu kereta. Nah, kereta ini pastinya kan ada lokomotifnya, yaitu mesin yang paling depan ya. Langsung ada gerbong-gerbong yang ada di belakangnya. Nah, mesin yang paling depan ini itu kita sebut sebagai super type, di mana kalau di Java adalah kelas objek. Nah, dari kelas objek ini itu nanti kita bisa melakukan suatu inheritance dari turunan yang ada, nanti bisa kita turunkan lagi hingga turunan yang terakhir. Nah, di ilustrasi ini asumsikan bahwa kita memiliki suatu objek O yang merupakan instansiasi dari kelas C1, di mana C1 ini merupakan turunan dari C2, C2 ini turunan dari C3, hingga akhirnya yang terakhir adalah yang paling super type, yang paling atas, super type yang paling atas, di mana disebut sebagai CN. Nah, kalau di Java, CN ini adalah kelas objek. Ketika objek O ini memanggil suatu metode P pada runutan hierarki turunan ini, maka JVM nanti akan mencari implementasi P ini ada di mana, mulai dari C1 hingga ke CN. Jadi harus berurut ya, C1 ke C2 hingga ke C3 dan sebagainya. Jadi searchingnya ke atas, mulai subtype yang paling akhir ke atasnya dan ke atasnya berurutan. Nah, nanti ketika JVM ini menemukan implementasi P yang pertama kali dari urutan tersebut, maka metode P yang ditemukan pertama kali itu yang akan dijalankan. Meskipun nanti di atasnya lagi masih ada metode P lagi, itu sudah tidak digunakan. Jadi yang paling pertama yang akan digunakan. Nah, itu merupakan ilustrasi dari dynamic binding. Nah, di sini ada dua terminologi yang hampir mirip ya, kalau kita bandingkan secara sekilas, yaitu method matching dan method binding. Nah, method matching itu adalah suatu konsep yang dijalankan ketika waktu kompilasi. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah running time-nya dulu. Jadi kalau method matching itu dijalankan ketika waktu kompilasi. Kalau method binding itu dijalankan ketika waktu runtime. Nah, untuk method matching ini itu dia adalah suatu konsep untuk mencocokkan suatu method dengan parameternya yang ada pada metode tersebut. Jadi ini adalah salah satu konsep polymorphism ya, yang fokus pada pencocokan parameter. Jadi nama metodenya ini sama semua, cuma parameternya saja yang berbeda-beda. Jadi ada 3 yang akan dilihat nanti ketika method matching ini. Yang pertama adalah apakah tipe parameternya sesuai dengan yang manggil. Jadi ini bisa membedakan tipe parameternya. Yang kedua adalah jumlah parameternya. Dan yang terakhir adalah urutan parameternya. Jadi meskipun pada suatu metode ini sama-sama memiliki 2 parameter, sama-sama parameter tersebut terdiri dari misalkan saja string sama integer ya. Tapi kalau urutannya berbeda, maka itu bisa diasumsikan bahwa metode yang berbeda. Salah satu penerapan polymorphism ini ya. Sedangkan untuk method binding itu JVM akan secara dinamis melakukan pengikatan implementasi dari suatu metode ini ketika dicari pada subtype-subtype yang penerapannya berbeda. Jadi misalkan ini benar-benar sama kayak toString tadi ya, di subtype-subtype misalkan student, graduate student dan lain sebagainya. Cuma nanti dicocokkan
ketika dimasukkan di argumen method M tadi, ini adalah subtype yang mana. Nah, nanti ketika sudah diketahui ini subtype yang mana, baru toString mana yang akan dijalankan. Jadi JVM itu akan tahu. Dan ini dilakukan pada waktu runtime. Jadi sudah saya tebali dengan warna berbeda ya. Kalau method matching di sini adalah ketika waktu kompilasi, sedangkan kalau binding itu ketika waktu runtime. Nah, berikutnya yang perlu kita ketahui terkait dengan komponen polymorphism ini adalah generic programming. Jadi, ketika suatu konsep polymorphism memungkinkan untuk suatu method itu dapat digunakan secara generik pada variasi objek yang berbeda-beda pada komponen argumennya, itu bisa kita sebut sebagai generic programming. Jadi, suatu method misalkan dia memiliki suatu argumen yang membutuhkan kelas objek, jadi tipenya objek, maka kita dapat menggunakan berbagai macam objek turunannya. Jadi berbagai macam subtype-nya. Bisa jadi kita menggunakan student, person, dan yang lain-lain, seperti yang dicontoh di slide pertama, atau bahkan kita bisa menggunakan string saja. Jadi nanti ketika sudah kita invoke untuk method yang terkait, yaitu di sini adalah method M, dan kita sesuaikan argumen objek apa yang akan kita masukkan di situ, nanti tinggal implementasi toString-nya itu disesuaikan dengan input yang kita letakkan di situ. Nah, di sini yaitu implementasi dari toString-nya yang akan membedakan dari masing-masing input argumen yang kita gunakan. Nah, selain itu yang perlu kita ketahui terkait dengan penggunaan berbagai macam objek, entah itu supertype maupun subtype yang kita gunakan pada konsep polymorphism ini, kita perlu mengetahui terkait dengan casting. Jadi casting ini digunakan untuk mengubah suatu tipe objek ke tipe yang lain. Nah, misalkan pada contoh sebelumnya, di sini ada method M dengan argumen new student. Nah, ketika kita mendeklarasikan M new student seperti ini, itu kita sebut sebagai implicit casting. Jadi, kita sudah langsung menggunakan objek subtype secara langsung. Nah, penulisan M new student ini sama halnya seperti yang ada di contoh di bawahnya, sama seperti objek O. Jadi kita deklarasikan suatu objek dengan variabel O ini sama dengan new student. Nah, dari new student ini kita sudah melakukan instansiasi pada objek O ini, baru objek O nanti kita masukkan di method M. Nah, ini sama seperti M new student, sama. Nah, ini disebut sebagai implicit casting karena objek O ini kita rubah secara implisit menjadi new student. Nah, sekarang kapan sekiranya kita butuh casting ini? Jadi misalkan di sini yang tadi kita sudah deklarasikan bahwa oh ini adalah student ya, langsung kita ingin mengisi pada variabel baru yang akan kita gunakan, yaitu variabel B, di mana variabel B ini adalah class type-nya adalah student. Padahal kita tahu ya ini ya, bahwa O ini adalah type kelasnya adalah student juga, B ini student juga. Tapi ketika kita deklarasikan seperti ini akan memunculkan sebuah error. Loh, kenapa? Padahal kita sudah tahu bahwa O ini adalah student, B ini student. Jadi ketika kita melakukan operasi sama dengan, harusnya bisa kan? Tetapi di sini memunculkan suatu error. Kenapa? Karena Java tidak benar-benar paham terkait dengan hal ini, karena setahu dia masih teringat-ingat ya, masih kebayang-bayang, oh ini adalah suatu
tipe kelas objek. Sehingga agar ini nggak memunculkan error dan kita bisa meyakinkan si compiler biar dia nggak bingung, maka kita perlu konsep explicit casting. Jadi kita kasih casting secara eksplisit. Jadi kita tulis manual, diawali dengan kurung buka, langsung tipe kelas yang akan kita gunakan untuk melakukan casting tersebut, di mana kelas yang di sini yang kita gunakan adalah student. Jadi perlu kita paksakan secara eksplisit. Gak boleh mengandalkan implisit saja untuk konversi yang seperti ini. Terkait dengan explicit casting, itu harus digunakan ketika kita ingin merubah dari superclass ke objek subclass. Jadi misalkan kayak gini, kita ingin mendeklarasikan suatu variabel X dengan tipe apple, maka kita harus melakukan explicit casting di sini. Jadi apple fruit, sama halnya dengan orange variabel X ini, orange X ini. Maka ketika kita ingin merubah fruit yang dari tipe supertype-nya, maka kita harus melakukan explicit casting orange. Nah, untuk casting tipe ini atau yang biasa kita sebut sebagai down casting ini tidak selalu berhasil karena kita harus memastikan bahwa suatu tipe kelas ini merupakan suatu tipe kelas yang sesuai. Misalkan ini merupakan tipe dari student ke student, dari apple ke apple, ataupun dari superclass ke subclass yang memang sesuai. Jadi untuk memastikan bahwa objek yang akan kita casting ini adalah sesuai, kita bisa menggunakan keyword instance of. Jadi kita bisa memastikan bahwa suatu objek itu merupakan instance dari suatu kelas yang sama. Jadi kita bisa menggunakan instance of seperti contoh yang ada di slide ini ya. Jadi kita menggunakan operator instance of untuk mengecek apakah suatu objek ini merupakan instance dari sebuah kelas yang kita butuhkan. Jadi di line yang ke 1, 2, 3, 4, 5 ini ya ada if my object instance of circle. Jadi kalau misalkan my object ini benar-benar merupakan hasil instansiasi dari circle, maka output system out print line ini bisa dijalankan. Tetapi ketika instance of ini mengeluarkan output false, bahwa my object ini bukan hasil instansiasi suatu circle, maka dia tidak akan menjalankan logika yang ada di dalamnya ini. Jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk memastikan bahwa suatu objek itu merupakan objek yang kita butuhkan. Nah, untuk memahami casting lebih lanjut lagi, kita bisa melakukan analogi seperti ini ya. Jadi misalkan kita punya kelas buah, kelas apple, dan kelas orange. Nah, suatu kelas buah atau kelas fruit ini merupakan superclass dari apple dan orange ini. Jadi kita bisa memastikan bahwa apple ini adalah buah dan jeruk adalah buah. Tetapi yang perlu kita pahami di sini, buah itu belum tentu apple. Bisa jadi buah itu adalah jeruk. Jadi ketika kita lihat dari sudut pandang subtype apple dan orange, kita bisa pastikan apple dan orange ini merupakan buah, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Kalau buah itu belum tentu apple, bisa jadi orange, bisa jadi semangka. Jadi ketika kita melakukan downcasting dari fruit ke apple, dari fruit ke orange, itu harus kita pastikan bahwa kelas itu sesuai. Tapi kalau sebaliknya dari apple ke fruit, dari orange ke fruit, itu cukup secara implisit saja. Untuk mendemokan suatu objek ini, nanti saya buat contoh code tersendiri ya. Mohon maaf, belum pernah saya upload. Jadi hari ini saya upload bertahap.
hingga materi pertemuan yang terakhir. Nah, salah satu metode yang bermanfaat ketika kita menerapkan suatu perbandingan objek itu adalah equals. Jadi, metode equals ini kita gunakan untuk membandingkan suatu konten dari dua objek yang berbeda. Nah, dari metode equals ini dia bisa mengetahui konten dari dua objek tersebut sama atau tidak. Jadi kalau misalkan sama, dia akan mengoutputkan nilai true, sedangkan kalau tidak sama akan mengoutputkan nilai false. Nah, selain metode equals ini, kita bisa menggunakan operator comparison. Jadi operator perbandingan ini. Untuk operator perbandingan ini, itu istilahnya lebih strict, lebih kuat lah. Jadi kalau equals itu hanya membandingkan apakah dari dua objek yang berbeda ini memiliki konten yang sama. Tetapi kalau equals ini, dia nggak hanya membandingkan kontennya aja, tapi memastikan apakah dua objek ini memiliki referensi yang sama. Jadi kalau misalkan dua objek ini memiliki referensi yang sama, maka jika ada salah satu objek ini diganti, itu akan berpengaruh ke objek yang lain. Jadi nanti disesuaikan kasusnya saja, kapan kita harus menggunakan equals, kapan harus menggunakan comparison. Nah, untuk tambahan terkait dengan penggunaan objek ini, kita perlu mengetahui terkait dengan release ini. Jadi release ini merupakan suatu kelas seperti array, hanya saja kita tidak harus menentukan ukurannya dari awal. Tidak sama dengan array ya. Kalau array itu kita tentukan, oh kita butuh isi objeknya itu 5, 4 dan sebagainya. Tapi kalau release ini lebih fleksibel. Jadi nanti ketika kita membutuhkan untuk penambahan ataupun pengurangan, itu bisa lebih fleksibel untuk menggunakan release ini untuk menyimpan objek yang kita miliki. Untuk deklarasi masing-masing metodenya bisa dilihat di sini ya. Jadi mulai yang pertama release ini membuat suatu list yang isinya kosong dan sebagainya. Jadi bisa dipelajari sendiri untuk masing-masing fungsi array di sini. Nah, ketika kita melakukan kompilasi, kadang ada informasi terkait dengan uncheck operation. Ini bisa dicuekin dulu. Jadi bisa dipelajari lebih dalam pada tipe generik pada bab 20 di buku referensi yang kita gunakan. Kita lanjutkan ke stack. Jadi kalau tadi itu array list yang bisa kita gunakan untuk menampung objek yang kita miliki, yang berikutnya ini ada my stack. Jadi stack ini sesuai dengan sebutannya ya merupakan tumpukan. Jadi kalau array list itu tadi kita istilahnya mengisi sesuai dengan indeksnya. Kalau ini kita menumpuk. Jadi fungsi-fungsi yang ada di sini memang cenderung lebih sedikit daripada release ya. Jadi ada beberapa fungsi di sini kayak mengecek apakah stack ini kosong atau tidak, untuk mendapatkan ukuran, untuk melakukan pop atau mengeluarkan suatu elemen ataupun push menambahkan suatu elemen di bagian yang paling atas. Tapi ini akan terurut ya, menerapkan konsep LIFO, last in first out. Jadi apa yang keluar terakhir akan yang dimasukkan terakhir akan dikeluarkan duluan. Jadi last in first out. Last in, jadi yang masuk terakhir akan dikeluarkan dulu.